Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini datang dari konstruksi, di mana PT Waskita Karya Persero Tbk berhasil meningkatkan nilai kontrak baru atau NKB dengan total 13,70 triliun rupiah hingga November 2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu per November di 13,46 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Perseroan, SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya Persero Tbk atau emiten dengan kode saham WSKT, Novianto Ari Nugroho mengatakan, perolehan kontrak didominasi proyek-proyek IKN, yaitu proyek gedung Sekretariat Presiden dan pembangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara. Dan pembangunan jalan kerja logistik IKN paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4. Perseroan juga memperoleh proyek sistem modernisasi irigasi rentang 270 miliar rupiah pada November lalu. Di samping WSKT, saat ini kami sedang menunggu pengumuman beberapa tender proyek yang telah diikuti. Waskita juga tengah fokus untuk mendapatkan tender proyek baru di IKN dan juga pangsa pasar luar negeri. Penambahan nilai kontrak baru ini berasal dari proyek pemerintah sebesar 68,10%, proyek swasta sebesar 10,18%, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sebesar 9,34% dan pengembangan bisnis anak usaha perseroan sebesar 12,38%. Jika berdasarkan segmentasi tipe proyek, nilai kontrak baru tersebut terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur sebesar 48,78%, gedung sebesar 20,02%, EPC sebesar 10,91%, sumber daya air sebesar 7,89%, dan anak usaha 12,38%. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dalam Waskita di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa bergerak di zona hijau tadi sempat mengalami penguatan di atas 3%, namun penguatan di sesi kedua lebih ke arah terbatas. Kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 360, kemudian mengalami penguatan ketika 62 hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi di level 372. Di pembukaan sesi kedua berada di level yang sedikit lebih tinggi atau mengalami penguatan tipis di 374. Dan di sepanjang perdagangan hari ini Waskita sempat menyentuh ke level tertingginya di 380, sementara level terendah di 360 merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Dan di penutupan sesi kedua ditutup di 370 dengan mengalami penguatan di 2,78%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Waskita di beberapa bulan terakhir. Saham-saham konstruksi sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, termasuk dengan Waskita, pemirsa. Di Juli masih bergerak di 500-an hingga September, namun di Oktober sudah meninggalkan level 500-an, 498, 472, dan tekanan terus berlanjut di perdagangan di Desember ini, pemirsa, di mana harga saham Waskita sudah menyentuh di level 300-an. Penutupan hari ini di 370 mengalami penguatan di 2748, sementara secara year to date, untuk Waskita sempat mengalami penguatan di 675 di perdagangan Februari. Tapi secara keseluruhan dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, saham Waskita sudah mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya. Ini cukup besar sekali di 18902,44, PSR-nya di 0,78 kali, PBV-nya di 1,22 kali, sementara PCFR-nya atau price cash flow ratio minus di 204,41 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.